Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masih bertanya-tanya gitu ya, masih pengen tahu program ke Jepang tuh ada apa aja sih gitu ya. Kenshusei, ya nggak? Kenshusei, terus ada program Jishusei, ya nggak? Terus ada lagi program Tokutegino, ya. Terus ada lagi program Ryugaku. Apa sih itu semua, ya? Di dalam bahasa Jepang, terus nggak ngerti bedanya gitu. Program pemagangan tuh persyaratannya apa sih? Apa kalian harus punya N5? Apa kalian harus punya N4? Kalau program pemagangan pada dasarnya enggak, ya, pada dasarnya tidak mewajibkan, ya. Kalau kalian bisa N4 tentu bagus, tapi persyaratannya itu tidak. Namun untuk perawat lansia, ya, pemerintah Jepang nggak mau main-main. Kalau cuma levelnya N5 nanti disuruh misalnya dimintain tolong untuk memandikan, nggak ngerti terminologinya, bahasa Jepangnya belum nyampe ke sana. Apa yang akan terjadi? Kecelakaan, ya. Sehingga pemerintah Jepang sudah menentukan kalau tertarik untuk mengikuti program Kaigo perawat lansia, bahasa Jepangnya harus berada di level N4, ya. Sedangkan program N4 ini nggak main-main. Belajarnya berapa lama coba untuk masuk program N4? Berapa lama kira-kira Sensei? 8 bulan. Kalau Tuti Sensei gimana? Berapa lama untuk bisa dapetin N4 kira-kira siswanya? 6 bulan. Jadi minimal 6 bulan. Ada yang 8 bulan, ada yang 12 bulan. Tergantung dengan talenta masing-masing. Tapi rata-rata yang cepat itu 6 bulan, ya. Tapi standarnya mungkin antara 6 sampai 8, ya. Lalu dari situ barulah bisa interview misalnya sebelum N4 nggak apa-apa. Tetapi ketika dokumen mau diurus itu N4 mutlak ada di tangan, ya. Jadi kalau untuk program pemagangan Kaigo yang diminta adalah sertifikat N4, JLPT, NATES, JTES. Itu diperbolehkan untuk program pemagangan, ya. Nah, jadi dari situ mulai terkotak-kotakan. Jadi kalau program pemagangan mungkin untuk yang program misalnya di pabrik, operator mesin gitu ya, tidak mewajibkan N4. Kalau bisa N4 tentu saja lebih bagus kesempatannya. Tetapi kalau misalnya hanya N5 pun dari pihak perusahaannya suka, yang penting saya pengen badannya kuat, yang penting tingginya cukup, yang penting kalau misalnya bekerja berdiri 7 jam, 8 jam itu sanggup, ya. Jadi kembali lagi ke kebutuhan perusahaan, ya. Nah, sekarang kita program pemagangan itu dari sekian banyaknya bidang, terakhir yang ditambahkan adalah program Kaigo, ya. Program Kaigo inilah yang sedikit istimewa karena kemampuan yang dituntut oleh pemerintah Jepang, oleh perusahaan itu tinggi, ya. N4 itu bukan level yang rendah, level yang lumayan tinggi.
pemenuhan kebutuhan SDM. Namanya program SSW, Specified Skill Worker kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kalau dalam bahasa Jepangnya adalah Tokute Gino. Dalam bahasa Indonesia apa? Ada yang tahu? Pekerja berketerampilan khusus. Nah, dengar ya, ada keterampilan. Kalau program pemagangan, kamu istilahnya mungkin nggak perlu terampil, nanti diajarin di sana. Ya, yang penting bahasa Jepangnya aja bisa, karena mereka dianggap sebagai pemagang. Ya, jadi nanti diajarin. Tapi kalau Tokute Gino, SSW, ya, kalian dianggap pekerja berketerampilan spesifik khusus, ya. Tentu saja kalian harus punya sertifikat skillnya. Misalnya kalian tertarik di bidang kaigo, tentu saja kalian harus punya skill kaigo. Tahu bagaimana cara merawat lansia, tahu dari mana harus mengangkat lansia kalau seandainya dia lumpuh sebelah kiri, ya. Tahu bagaimana mengoperasikan kursi roda, ya. Nah, itu yang disebut dengan pekerja terampil, ya. Program Tokute Gino itu setara dengan N4, ya. Ujiannya yang disyaratkan oleh pemerintah Jepang adalah JLPT N4 atau JFT Basic A2, ya. Itu yang kalian harus dapatkan untuk bahasa Jepangnya. Kalau keterampilannya berdasarkan industri di mana kalian berminat. Ya, kalau kaigo ya ujiannya keterampilan keperawatan, ya. Kalau ternyata kalian berminatnya di pengolahan makanan, ya ujiannya adalah ujian untuk pengolahan makanan, ya, tergantung dengan industrinya, ya. Luas, ya. Pertama nih, misalnya kalian tahu produk pertanian, kalian tahu bambu muda, ya, bambu muda. Kalian pernah makan nggak? Pernah, ada yang nggak pernah gitu ya. Orang Jepang itu suka banget rebung, ya, betul. Orang Jepang itu suka banget rebung, ya. Nah, rebung itu ketika panen kan membeludak, ya. Jadi kalau di Jepang itu si rebung itu akan diproses sehingga orang bisa membelinya dalam bentuk kaleng, ya, yang tinggal dibuang airnya terus dari itu dipakai untuk memasak, atau dalam bentuk vacuum plastik, ya. Nah, pengolahan makanan salah satunya adalah memproses rebung yang mentah tadi, ya, yang diambil dari pertanian, ya, dari lahan pertanian, lalu diproses menjadi kaleng plastik. Nah, itu adalah salah satu pekerjaan dari pengolahan makanan.
ujian pengolahan makanan itu seluruhnya dalam bahasa Jepang. Makanya di sini ada kaitannya dengan kemampuan bahasa Jepang Minasang yang harus minimal N4. Kenapa? Karena dalam ujian pengolahan makanan, kalau kita hanya dengan mengandalkan N5, itu akan terkendala dengan istilah-istilah khusus, ya. Ujian pengolahan makanan ini juga kalau misalkan hanya mengandalkan belajar sendiri, itu sebenarnya banyak yang gagal. Kenapa? Karena tadi dalam pengolahan makanan itu banyak istilah-istilah khusus yang kalau kita misalkan cari arti A dalam kamus itu artinya A, tapi sebenarnya beda ketika dalam pabrik, karena itu ada istilah khusus gitu. Makanya untuk pengolahan makanan biasanya akan lebih efektif untuk belajarnya itu dengan guru. Kalau saya sendiri ada pengalaman 2 tahun bekerja di pabrik minuman. Jadi ada bayangan apa yang dijelaskan di dalam ujian pengolahan makanan itu udah ada bayangan seperti apa yang dimaksud gitu. Jadi kalau misalkan Minasang nanti ingin ikut ujian pengolahan makanan, sebaiknya persiapan ujiannya itu dengan guru gitu. Seperti itu sih mungkin. Saja bahasa Jepangnya dulu kalian harus kuasai, baru kalian bisa mengikuti ujian. Tapi jangan khawatir, nggak ada yang nggak lulus. Semua pasti lulus asal mau belajar, asal mau menghafal kanjinya. Aduh sensei, kemampuan bahasa Jepang saya pas-pasan, saya N5 aja deh. Bagi kalian yang berpikir seperti itu, ya kalian selamanya hanya akan berada di level tersebut.